Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Surabaya. Seorang laki-laki berumur 30 tahun yang hidup dengan anak perempuannya berumur 2 tahun. Berjualan es keliling karena ditinggal oleh istrinya. Istrinya berkhianat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana,
Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat
Berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral? Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik, sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana, apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat, sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 30 tahun yang hidup dengan anak perempuannya berumur 2 tahun. Berjualan es keliling karena ditinggal oleh istrinya. Istrinya berkhianat. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang Sagittarius laki-laki berumur 30 tahun yang hidup dengan anaknya berumur 2 tahun, yang mana istrinya berkhianat. Ya, ini kurang lebih 5 bulan terakhir ya, dia bergabung di Pintu Misteri. Ya. Dan dia like, komen, dan share-nya ini kalau tidak salah itu 1 bulan atau 2 bulan terakhir. Dan di
3 minggu terakhir Nggih. handphonenya dijual. Oh, 3 minggu terakhir handphonenya dijual untuk biaya hidup, nggih. kontrakan, Nggih. ya, dan juga untuk modal usaha jual es keliling. Ya, jadi handphonenya dijual. Walah, semangat nggih. Ya, jadi dia tidak bisa ngeliat komunikasi. Ya, jadi sebelum saya Rego Sukmo, saya telusurin dulu kehidupannya, perjalanan kenapa bisa dihianati. Ya, ya mudah-mudahan videonya ini suatu saat bisa dilihat ya. Amin ya. Dia bukan asli Surabaya tapi aslinya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya. Dan akhirnya dia merantau ke Surabaya untuk mengadu nasib di sana. Tapi takdir berkata lain. Karena istri berkhianat. Ya. Dan akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Dia bekerja sudah 3 tahun di Surabaya itu sebagai kuli panggul, bongkar muatan. Oh, bongkar muatan. Selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu benar-benar dia tidak pernah beli baju. Ya, benar-benar istrinya diratukan. Padahal dapat suami yang baik. Tidak beli baju, dapat baju itu dari bosnya, baju-baju bekas dari bosnya. Yang penting dia ngeliat istri sama anak. Yang penting istrinya berkecukupan. Mas, saya mau beli skincare, saya mau beli bedak, saya mau beli baju, sama bla bla bla, dicukupin. Dan benar-benar suaminya itu berjuang untuk keluarga. Dekil. Karena nggak terawat semua kebutuhan istrinya. Yang penting saya bisa menyimbangkan istri saya. Kalau saya nggak apa-apa. Nggak ampun. Saya nggak apa-apa. Yang penting anak istri saya bahagia. Lagi. Ya, 3 tahun dia melakukan itu semuanya. Dan sebagian disisihkan 20% apa 10% untuk tabung. Ditabung. Buat anak kalau sakit-sakit. Lagi niku bisa 3 tahun dia itu lakukannya. Dan akhirnya pengkhianatanlah muncul. Teman yang biasanya dia ajak ke rumah, makan bareng, ngerokok bareng, ngopi bareng, bisa menidurin istrinya. Istrinya bisa ditidurin juga, berarti istrinya gatal. Ya, ternyata yang saya lihat pada saat saya masuk di dunia di dimensinya itu, pada saat dia belanja kopi, keluar, disitulah momen. Temannya itu menggoda istri dan istri juga menggoda temannya. Emang gatal. Dan pada saat dia ke toilet, itulah pandangan-pandangan, tukar WhatsApp. Nah, si temannya ini adalah teman perjuangannya dulu pertama kali di Surabaya. Nah, temannya ini sopir. Tapi dandanannya lebih kece, lebih rapi, bersih. Suami Sagittarius ini bukannya nggak mau bersih, nggak boleh rapi, karena Sagittarius ini semua mementingkannya buat istrinya. Istrinya bisa glow up ya. Glowing muka itu semua hasil dari suaminya. Perjuangan suami. Karena dibalik itu kan isi hati dari si istri Sagittarius ini kenapa? Karena suaminya nggak menarik. Karena suaminya nggak rapi. Karena suaminya dekil, tidak terurus. Laku sebagai istri. Kamu sebagai istri potong rambutnya, kasihkan uang ini buat potong rambut ya, ini buat bersih-bersih, ini buat beli baju. Seperti itu. Dan akhirnya itu tadi Mas Jawir ya. Pada saat momen itu terjadi, dia di tempat kerja. Dia tuh jam 2. Dia berangkat kerja jam setengah 9. Karena masuk jam 9. Ya. Dia bekerja, hati dia udah merasa nggak enak itu loh. Kayaknya feeling suami. Berangkat kerja dia bilang jangan kemana-mana. Oh iya enggak Mas, segala macam. Oh, iya. Udah mulai badan gak enak.
badan kayak seperti meriang, dipaksakan sama dia. Untuk kerja. Tapi si bos ngeliat, kenapa kamu kok keringetan gitu loh, tumben keringetan. Iya bos, kayak agak meriang tapi nggak apa-apa lah, nanggung. Ini baru jam 2 kata dia. Kan dia pulang jam 5. Tapi kalau nggak enak badan pulanglah. Pulang, bosnya pengertian. Ya pulanglah, nggak apa-apa bos. Tunggu tripan ini yang terakhir. Oh ya udah, pas tripan terakhir benar-benar muntah dia. Oh ya Allah, udah. Memaksakan akhirnya muntah. Nah, ibu bilang tuh kan, pulang. Ini obat, ini uang. 50.000 buat berobat. Oh iya bos, terima kasih. Dari situ alam semesta sudah memberikan tanda untuk pulang. Dan benar pulang. Jam 2:30 dia pulang sampai di rumah. Dan motor yang dikendaraan dia dari depan itu mogok kebetulan. Sehingga si bunyi motor itu tidak ada. Terdengar. Aduh kok wacana mogok sih gitu. Akhirnya Dituntun di depan teras parkir. Ya, dia nggak dikunci depan. Anak tertidur dan dia sedang melakukan hubungan di kamar yang tempat mereka sering tidur lah, bojo kurang aja. Dan semuanya sudah lepas baju semuanya. Dan terlihat teman baik. Ternyata. Dan istri juga. Lagi kondisi sakit. Melihat Melihat kejadian seperti itu. perselingkuhan depan mata. Terus pas bertengkar apa? Jawaban istrinya. Kamu pilih siapa? Aku apa dia? Saya pilih dia. Oh, istrinya bilang begitu. Yes. Saya pilih dia. Selamat datang karma. Dan itu tadi sakitnya bertubi-tubi. Saya sudah mengorbankan semuanya segala macam. Ternyata pembalasan. Kenapa kau bela itu? Dan tempatnya diam saja. Dan akhirnya ya sudah. Kalau seperti itu. Dan mereka pergi berdua. Tanpa melihat anak loh. Memang perempuan. Tanpa melihat anak, betapa sakitnya seorang suami yang berkorban selama ini. Ternyata dibegitukan. Dan melihat anak, nggak gendong anak, nggak merampas anak gitu loh. Sampai dia bilang, sampai kau lupa dengan anakmu. Kalau saya tidak apa-apa, kamu lupa sama anakmu. Ya kau urus saja sendiri kata dia. Dan pergilah. Tidak ada air mata. Tidak ada air mata di sana yang saya lihat pada saat kejadian itu. Karena sudah terlalu sakit. Pengorbanannya, dia rela. Yang penting saya kerja, saya dapat duit, saya dapat uang lebih, saya dapat tip, saya kasihkan untuk istri. Istrinya udah glowing up. Malah melalui teman yang selama ini dianggap saudaranya sendiri. Ya wes, ulat bulu ketemu. Dan dia bilang seperti itu. Ya iyalah, kamu dekil, kamu nggak menarik segala macam. Oh gitu. Langsung dia bilang, semua ini saya berkorban demi kamu. Kalau kamu mau pilih dia silakan. Dan temannya tidak berkata-kata, langsung dipegang. Istrinya. Satu itu pengkhianatan yang didapatnya. Dan dari situlah, ya itu handphone masih ada. Itu handphone masih. Dan dia tidak rekomend dan share pada saat itu. Tapi alam semesta mengutus saya untuk datang sana. Ya, tidak nafsu makan. Pasti Pas anaknya bangun, mama mana mama. Oh Allah. Betapa dia bingungnya untuk bilang mama mana. Bentar mama lagi ke pasar. Nangis. Seharian nangis anaknya itu. Mama. Dan akhirnya mereka ketiduran. Dan dia tidak nafsu makan. Dia hanya menyuapkan anaknya. Dan pada saat ketiduran itu tadi momen-momen itu masuk di mimpinya. Dan saya masuk di sana. Dan saya bilang, pada saat momen-momen itu saya bilang, jangan kau larang, biarkan. Seharusnya kau bersyukur dengan alam semesta dan Tuhan sudah melihatkan ini. Ini sudah sekian kalinya. Betul. Bukan sekali ini. Nah, pada saat saya bilang ini udah sekian kalinya, baru dia sadar, pantesan Macan pada saat dia sudah tidak melakukan hubungan suami istri udah 4 bulan. 4 bulan ternyata dapat jatah dari temennya. Dan saya pikir mungkin emang lagi tidak pengen. Dan inilah jawaban ternyatanya. Dan saya bilang pada saat serogosukmu, sekarang kamu fokus hidupmu ke depan, membesarkan anakmu. Bagaimana caranya membesarkan anak?
Semangat Pak ya. baik macam. Dan akhirnya dia bangun, dia bingung besok mau kerja, ya. Anak gimana? Dan akhirnya dia tetap bekerja. Tetap kerja Ki. Dan gendong apa ya? Gendong. Pakai kain gendongan itu loh. Nggih selendang niku Ya, nggih ya. ke belakang, Nggih. isi bensin lagi ke depan. Nggih. Tangkap nanya, Heeh. mana istrinya? Udah pergi. Walah. Terus ini anak gimana? Saya bawa tempat kerja. Heeh. Wah. Isi bensin, bawa tempat kerja. Tabungan sudah dibawa sama istrinya. Aja. Tabungan sudah dibawa. Gajian baru 3 hari yang lalu. Gitu ya Ki ya. Ya, karena dia dapat jatah tiap hari. Oh. Buat beli bensin, buat beli rokok. Nggih nggih. Jatah cuma 25.000. 25.000 beli bensin sama rokok. Ya, 25.000. Nggih. Dan pada saat hari pertama itu dia bawa anaknya ke Tempat kerja. Bosnya bingung loh, kenapa? Diceritakan dengan bosnya seperti waduh. Gimana saya bisa bantu kalau seperti ini? Lagi. Gak usah bos, yang saya hanya pikirkan ini tadi. Mudah-mudahan anak ini tidak nangis bos, itu saja. Soalnya satu harian dia nanya-nanya ibunya. Aduh yang sabar ya kata dia. Ditaruh betul anaknya nangis, tidak ada hentinya. Jadi dia bingung, ya Allah. Antara kerja mau Kerja, ini iya, nangis, nangisnya kencang seperti tantrum gitu iya, Ki ya. kencang. Dan akhirnya nggak enak. Sama bosnya. Akhirnya bosnya nendang-nendang nggak bisa. Nggak bisa lagi niku. Bos, Maaf. sepertinya saya resign saja bos. Berat sebenarnya bos, tapi ya itu tadi. Saya tidak bisa menenangkan anak ini, kata dia, karena sudah biasa dengan Ibunya. Ya udah, dikasih uang 200.000 karena sudah gajian. Oh alah aja. Nanti kalau butuh kerjaan lagi ke sini ya, ya bos, bawa 200.000. Dia coba tenangkan selama 3 hari. Anaknya jajan segala macam, masih nangis. Nyariin ibu ya. Akhirnya panas. Walah pasti. Uang 200 itu sedikit demi sedikit kan udah habis Mas Jawir. habis, nje. Akhirnya berobat sampai sembuh. Walah aja. Dan hari itu kontrakan lagi. Harus bayar walah. Ya Allah, betapa bertubi-tubihnya ini. Walah sadar. Bertubi-tubih. Anak belum tenang, kerjaan dia resign. Ibu kontrakan nggak mau tahu itu semuanya. Handphone akhirnya dijual 1.100.000. 1 juta untuk bayar. 1.100.000 untuk bayar kontrakan. Kalau misalnya nggak lanjutin mau bingung mau kemana Mau lagi. kemana lagi niku. Ya. Dan sisa lah duitnya itu. Kalau misalnya tidak dijalani, dia tidak akan punya pemasukan. Iya. Apa yang diputar otaknya. Iya. Dia berjualan es sirup Mas Jawir. Oh es sirup gitu. Es sirup ya hanya bisanya seperti itu. Lagi. Es sirup apa ya? Di gelas plastik itu loh. Di gelas plastik. Ya. Gendong anak. Pakai tampah. Yo. Gendong anak pakai tampah. Pas kebetulan malam itu ada seperti dangdutan ya. Apa dangdutan apa perayaan itulah di daerah itu. Di daerah walah. Dia beli kop-kopan ya. Kap-kapan. Dia beli sirup ABC yang kuning itu loh. Dan Beli es batu gitu. beli es batu. Dia coba untuk 10 karena dia ingin berjuang yang sisa duit itu loh. Untuk muterin lagi Muter. gitu ya. Dan ya dengan kain gendongan itu ya Mas Jawir, si anaknya tuh di depan, dianya ini pakai sendal putus lagi. Dari nyeker, jalan itu nyeker, dia keliling di tempat keramaian itu ya. Gini, aduh ya Allah, ini tampah stainless dia, ya, yang kayak panci. Panci Ini anak di depan ini iketan pakai itu. Pakaiannya dekil, caranya dekil, rambutnya gondrong, muka beban. Tahu kan muka beban seperti apa? banyak masalah. Nggak pakai sendal, kaki sudah pasti debu-debuan. Orang mau beli Geli. Takut nggak bersih yang dijual. dari jam 4 sore loh.
sampai jam 7 orang nggak ada yang beli. Sampai dari es batu sampai cair, orang nggak ada yang beli. Ini keliling ini anak ini. Kalau dia capek dia duduk seperti ini. Dan saya lihat perjuangannya ya. Dari duduk pas berdiri. Beban, pikiran, pengkhianatan, anak, rewel. Jadi satu. Betapa beratnya yang dipikul bebannya. Masih kalian mengeluh dengan posisi kalian saat ini. Inilah contoh kecil dari saudara kita. Masih kalian mengeluh. Hah? Ini contoh kecil. Jadi pada saat dia keliling, sudah di kerumunan orang-orang pun gak ada. Orang takut melihatnya. Orang takut. 10 cup itu tidak habis. Dijual 3.000. Tidak habis. Anaknya nangis sana nangis sini, nangis sana nangis sini. Berhentiin duduk, empok lagi. Ya, dari situlah saya muncul. Saya pegang kening anaknya. Saya bilang, "Nak, tolong pahamin bapakmu. Bapakmu sedang berjuang untuk menghidupimu." Dan dia anak kecil melihat, langsung tenang. Dia kaget. Dari nangis tantrum, tenang. Dia lihat bapaknya, dia senyum. Tahu seperti itu. Dari situ bapaknya langsung semangat, "Doain papa ya nak ya." Keliling sampai ngos-ngosan. Untung dia punya basic yang mikul mikul barang. Jadi fisiknya kuat. Ini badannya tidak besar ya. Badannya sedang. Ya, badannya sedang. Dan posisinya masih sakit saat ini. Dan akhirnya saya meminta tolong dengan saudara kita yang ada di Surabaya untuk membantunya langsung. Dan pada saat itu ya, saya membelokkan hati dari saudara kita yang di Surabaya. Salah satu subscriber kita. Yang mana daerahnya tidak jauh dari dia. Dan saya memberikan gambaran sebelum video ini tayang. Bantu saya cari orang yang sedang berjualan, menggendong anak kecil yang tidak pakai sendal, yang celana panjangnya digulung. Carilah dia, bantulah dia, dicari sama dia, dicari tempat keramaian itu, tidak ketemu. Akhirnya dia duduk, ya Allah. Kalau misalnya saya diutus untuk membantu orang itu, temukan ya Allah. Putus asa saudara kita yang akan membantu ini ya, yang sudah saya berikan amalan untuk membantunya. Dan tidak berapa selang, lewat depan mata dia melihat cara aktivitasnya untuk menjual. "Mbak, mau minum mbak?" "Oh enggak." "Kak, mau minum kak?" "Oh enggak." Dituntuninya, dilihatinya. Dan akhirnya dia capek mungkin ya, dia duduk. Tapi duduk jongkok sambil megang ini. Terus berdiri lagi, berjalan lagi. Diikutin. Dari situlah saudara kita itu berpikir, ya Allah, apa yang harus saya bantu di sini ya Allah. Betapa semangatnya orang itu untuk mencari rezeki ya Allah. Bantu saya untuk membantu dia. Jalan. Akhirnya dia bilang, Mas, jualan apa mas?" "Oh, betapa senangnya. Minuman kak, 3.000 aja kak." "Loh kok bawa anak?" "Iya, soalnya istri kabur kak." "Kenapa nggak pakai sendal?" kata dia. "Iya, sendalnya putus. Emang nggak ada lagi?" "Nggak ada kak," kata dia.
Anaknya tenang diam. Dia lihat apa ini sudah pada cair semua loh, kata dia. Iya, ini padahal udah ganti baru kak, yang tadi nggak laku. Oh iya, tinggal di mana? Di sana kak. Coba kamu bagi-bagiin ke orang-orang, habisin ini semuanya. Oh gitu, nanti saya bayar. Oh gitu ya kak ya, dibagi. Dan anaknya sini saya pegang, digendong, kamu bagilah. Anaknya diam dan melihat bapaknya lagi jalan-jalan, bagikan lagi. Habis ambil lagi sana, dibuatin nama dia. Oh iya kak, tapi anak saya kak, kamu percayakan anak saya, dengan saya. Cepat dia lari, dekil-dekil itu Mas Jawir, bagi-bagi di sana. Dan setelah dibagi-bagi, dikasih berapa semuanya? Tadi udah 10, 40-an kak tadi ya. Berarti kalau 3.000 berapa? 10, 30, 60, 90, 120 kak. Dikasih 300.000. Nggak ada kembalian kak. Lebihnya buat kamu. Oh iya, makasih ya kak ya. Dan anaknya minta gendong lagi yang bapaknya. Minta gendong. Dan itulah. Dari situ dia bilang, kalau kamu tidak keberatan, saya bisa bantu. Saya mempunyai yayasan kecil di sana, kamu bisa bantu-bantu di sana. Bisa tinggal juga di sana. Nanti ada gaji bulanannya. Wah, saya bawa anak kak. Iya nggak apa-apa bawa anak. Nanti kamu bisa bantu-bantu di sana. Terus untuk kosan saya gimana ya kak ya? Ambil sepentingnya, selebihnya bisa kamu jual buat pegangan kamu. Mbak siapa? Siapapun saya, tapi di sini niat baik saya adalah membantu. Kamu jangan takut dengan saya. Disitulah pertemuan mereka dan hujan. Hujan akhirnya berteduh, masuk ke mobil. Kenapa pakaiannya seperti ini? Iya kak, hanya pakai pakaian seperti ini saja saya adanya. Dan menceritakan, dan akhirnya malam itu dia pindah ke yayasan tempat saudara kita yang di sana. Terima kasih banyak orang-orang baik, orang-orang pilihan yang bisa membantu saudara-saudara kita yang di sana. Semoga amal ibadah, kebaikan dibalas Tuhan berlipat ganda dengan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan, dan ketenangan hati dan pikiran. Kumpulkan orang-orang yang bisa kamu bantu, karena dunia akan menyelamatkanmu nantinya. Dan untuk Sagittarius, apapun yang takdir yang sudah kau temukan saat ini, percayalah, rencana Tuhan akan lebih indah setelah ini nantinya. Ya Allah. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Sagittarius yang di Surabaya, itulah tadi, pengkhianatan tidak pandang bulu. Siapapun bisa akan berubah, karena manusia bisa berubah-ubah. Ya, jalani apa yang sudah terjadi saat ini. Hargain orang yang pernah membantumu, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Sholat, tobat, kalau misalnya ada kesalahan di masa lalu, ikhlaskan semuanya. Ya, itu tadilah pelajaran berharga ini sekali. Ya. Semoga dikuatkan dan anakmu insya Allah akan lebih membaik. Alhamdulillah. Ya, akan bisa mengerti, akan bisa tahu pengorbanan ayahnya. Gitu ya Ki ya, Masya Allah Ki ya. Sebuah perjuangan ya, sebuah kisah pengkhianatan, semua bisa mengalami gitu ya Ki ya. Semoga kakak-kakak para penonton Pintu Misteri dengan cerita Rogo Sukmo ini
bisa mengambil hikmahnya gitu ya Ki ya. Dan Mas Jawir berterima kasih sekali ini untuk kakak. Mas Jawir masih ingat loh zodiaknya ini kakak yang baik, haus dengan kebaikan ya Ki ya. Tidak memandang mau dia agama apa. Betul. Itulah kebaikan, tidak memandang agama, karena Tuhan tidak melihat agama ya Ki ya. Tuhan hanya melihat bagaimana kebaikan yang kalian lakukan. Agama tidak ada masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan hanya melihat dari hati. Buat apa agama kalian A, B, C, tapi kalau hati kalian tidak tulus dan ikhlas, Tuhan tidak akan melihat kebaikan kalian. Namun untuk kakak, nah Masya Allah, tabarakallah, ini pun juga menunggu misi yang untuk yang di Saudi juga. Betul, sedang menunggu. Jadi selalu berdoa kalau misalnya itu udah jalannya, pasti dimudahkan oleh Tuhan. Ya Allah, udah kaya, baik hati, Masya Allah. Tuhan benar-benar tidak salah memberikan titipan rezeki untuk kakak ya. Dan semoga suami, kakak dan anak selalu diberikan kesehatan. Semoga nanti anaknya menjadi anak yang berbakti. Amin, ya ya Allah. Rabbal alamin. Banyak dia menolong orang. Masya Allah. Itu udah pasti nangis juga saudara kita yang di Surabaya. Walah, semoga nanti Mas Jawir sama Ki Macan bisa berbuat kebaikan ngoten iki ya, seperti kakaknya ini. Amin ya rabbal alamin. Punya tempat untuk orang-orang yang akan dibantu. Anjir, karena itulah yang akan menyelamatkan semuanya. Betul. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak 4 hari ke depan. Alah. Tapi dia nggak tahu loh. Ini pasti akan tahu apabila si Sagittarius nih dikasih tonton ini. Sagittarius ini nggak tahu kalau misalnya yang membantunya ini salah satu subscriber juga. Yang pernah dirokok semua juga sama Ki Macan. Bahkan sekarang menjadi sebuah kepercayaan Ki Macan untuk berbuat ya Ki ya di daerah itu. Ngaten iki, alhamdulillah ya Allah, baik banget sampean Kak. Semoga nanti bisa bertemu sama Mas Jawir sama Ki Macan. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak 4 hari ke depan banjir cuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri. Untuk zodiak di 4 hari ke depan akan banjir cuan. Dari kalian menonton video ini, apapun hasil dari penerawangan series ini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal 4 hari ke depan. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan mendapatkan banjir cuan 4 hari ke depan. Wow. Seorang laki-laki yang sedang melukis atau menulis di dalam goa. Artinya angka yang keluar dari kartu Oracle ini adalah 6. Jadi saya pastikan ada 6 zodiak yang akan banjir cuan di 4 hari ke depan. Dimulai dari kalian menonton video ini. Masya Allah, ini Raya banjir cuan dimulai dari menonton video ini ya, 4 hari ke depan. Sagittarius on 6 ya Rek ya. Capricorn nomor kali. Pisces. Iya, dari Mas Jawir guys.
Leo. Leo nomor 4. Gemini. Gemini nomor 5 kurang 1 yang terakhir. Aquarius. Aquarius. Ya, 6 zodiak ini ya dikelilingin elemen api yang artinya membara. Mereka mempunyai semangat tinggi untuk yakin mendapatkan rezeki-rezeki dalam waktu dekat ini. Dan akhirnya pikiran itu menjadi kenyataan. Sehingga di 4 hari ke depan saya prediksi ya 6 zodiak ini akan mendapatkan cuan yang besar. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengatur takdir mereka untuk mendapatkan cuan, ya. Tapi dikhususkan untuk zodiak-zodiak yang bekerja, ya, mempunyai usaha, ya, ataupun yang berjualan sosial media, ya. Pokoknya Itu mempunyai aktivitas. Aktivitas yang positif ya. Ya. Ya, 4 hari ke depan ya akan banjir rezeki untuk kalian yang bekerja freelance. Freelance ya. Yang bekerja freelance atau kontraktor atau borongan seperti itu. Siap-siap di 4 hari ke depan akan banyak WA ataupun inbox yang masuk di handphone kalian yang akan membooking kerjaan kalian. Ya, di 4 hari ke depan akan banjir banyak bookingan. Harus pintar-pintar mengatur jadwal. Pintar mengatur jadwal, tidak hanya mengatur jadwal, harus totalitas ya, memberikan yang terbaik ya. Ya, yang wirausaha juga siap-siap di 4 hari ke depan, dimulai dari sekarang ya. Bebenah berberes-beres tempat usahanya, rapikan tempat usahanya, bersihkan tempat usahanya, karena 4 hari lagi akan banyak orang-orang datang tempat usahamu. Pendapatan omsetmu akan tinggi. Amin. Ya, dan juga banyak pesanan, banyak orderan. Amin. Customer baru akan berdatangan dan customer lama pun akan kembali juga. Alhamdulillah, semangat toh, tempatnya dibersih-bersih sing rapi. Ya, yang bekerja di suatu tempat juga. Ya, yang bekerja di suatu tempat akan ada kenaikan gaji, akan ada tawaran jenjang karir ya. Dan juga ada ditawarkan dari perusahaan untuk kerja sampingan. Oh, ngoten ya Ki. Waduh, berarti kamu punya skill yang bagus. Ya, dan juga di sini saya lihat ya, ada bonus dari bos ya. Ada insentif tambahan untuk kalian. Karena apa? Kerjaan kalian bagus. Nah, kerja bagus ya bos pasti loyal memberikan sesuatu. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, di sini akan ada 2 takdir kebaikan untukmu ya. Yang pertama, kalian akan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, idemu untuk mendapatkan rezeki bisa di 4 hari ke depan. Ngoten ya Ki. Waduh, makanya kalau kalian punya ide-ide, tuangkan ide kalian sesuai skill gitu ya Ki. Ya. Bisa menghasilkan cuan. Ya. Untuk ibu rumah tangga pun juga akan mendapatkan cuan di sini. Alhamdulillah. Yang pertama, apabila kalian mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah, mau jualan online ataupun cateringan kecil-kecilan, itu juga akan mendapatkan cuan besar. Dan juga yang saya lihat di sini dari kartu oracle yaitu matahari akan mendapatkan cuan dari suami. Tadi Ki, ini ibu rumah tangga ini juga dapatkan cuan dadakan ya Ki. Alhamdulillah. Ya, akan mendapatkan cuan dari pacar atau gebetan. Pacar gebetan memberi rezeki untukmu ya. Waduh, terima kasih. Ya, akan mendapatkan cuan apabila kalian di 4 hari ke depan ini posisi kalian orang tua, akan mendapatkan rezeki dari anak. Tapi kalau kalian di posisi anak saat ini akan mendapatkan cuan dari orang tua. Tergantung kalian posisinya di mana Ki ya. Alhamdulillah. Ya. Di 4 hari ke depan akan ada orang yang pernah kamu bantu. Akhirnya dia mengingatmu, menghubungimu, dan akan memberikan cuan di 4 hari ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang membayar hutang yang selama ini macet. Orang yang macet bayar hutang akhirnya bayar hutang.
Ya, ada customermu ya memberikan uang tip yang sangat besar. Ngoten ki. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ngono berarti pelayanan kamu, servismu bagus, memberikan yang terbaik, makanya customer ngasih tip besar. Ya, ada dari saudara atau adik-beradik yang akan membahagiakanmu di 4 hari ke depan. Alhamdulillah ya Raya, saudara yang baik ya. Jaga hubungan baik dengan saudara Raya. Yang terakhir, celebration, ada kebahagiaan ya. Ada teman baikmu, teman dekatmu yang royal di 4 hari ke depan mengajak makan, shopping atau nonton atau jalan-jalan liburan. Ngoten ya Ki ya. Waduh ya, alhamdulillah bisa berbahagia, diajak jalan-jalan, diajak shopping, nonton. Tapi ya tahu diri. Iya Rek. Jangan malah banyakkan mumpung. kalian. Jangan aji mumpung, ndak boleh ya, walaupun ditraktir shopping dan lain sebagainya. Ya aja sampai njupuk sing gak karu-karuan Rek, harus sadar diri nggih. Ini tadi ya Rek ya, banjir cuan di 4 hari ke depan untuk 6 zodiak. Kalau sifat karakter positif apa nih yang harus Sifat ditonjolkan dan Ki? karakter positif yang mengelilingi 6 zodiak. Ya. Ada 3 karakter positif yang mengelilinginya, yaitu mereka mempunyai sifat karakter kreatif yang pertama. Lagi. Ya, mereka punya kreatif, Betul, ya. betul. Bagaimana bisa menghasilkan uang, ya. Bagaimana menghasilkan uang, ide-ide. Yang kedua di sini optimis, Percaya diri. ya. Dan yang ketiga di Keyakinan. sini setia. Kurungokno. Kreatif, optimis, dan setia. Ini semuanya langkah atau sifat karakter positif yang harus ditonjolkan, yang mampu menyerap kebaikan-kebaikan, Ya. rezeki-rezeki dadakan. Lalu kamu ndak setia, yuk masa pasangan kamu mau memberikan rezeki pada dirimu, ya kan? Ya, kalau seandainya kalian tidak mempunyai ide-ide kreatif, bagaimana ada tambahan rezeki untukmu? Yeah. Kalau kamu tidak mempunyai sebuah keyakinan, kepercayaan diri, ya masa akan ada rezeki yang bisa kalian raih? Karena kalian sendiri kalau nggak ada kepercayaan diri, malas melakukan. Betul. Ngoten ya Ki ya. Makanya kenapa tonjolkan selalu sifat dan karakter positif. Nah, terutama si 6 zodiak yang sudah dilihat sama Ki Macan. Jangan hanya pingin duit dadakane tok, sedangkan sifat karakter positifnya kalian tidak lakukan. Ya. Nasihat-nasihat yang diberikan Ki Macan kalian tidak mau lakukan. Ora oleh kaya ngono kuwi. Yeah. Oh, pengen enak-enak itu ae yo Ki yo. Ya Bapak jadi yang ini kalian nangis ya nangis lek. guyu ya Rek ya. Nggak settingan. Seono ae wong ngadain ini katanya Mas Jawir itu gimmick. Ngapain Mas Jawir gimmick, nggak kurang kerjaan naik. Kalau yang sudah nonton video misteri lama pasti paham Kak Mas Jawir itu kayak apa ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, kalau gitu Mas Jawir mau spill ini medianya Ki Macan yang sudah mengalami evolusi ya Ki ya. Berevolusi menjadi lebih power. Nah, namanya Banyu Mustika Aura Wajah. Banyu Mustika Aura Wajah di mana yang terbaru ini ya Rek ya, tanpa stiker, dan kemudian ada batu kristal di dalamnya dan ada kain putihnya. Nah, ini semuanya bermanfaat karena Ki Macan memberikan tambahan energi pada kain putih dan juga di batu kristalnya ini ya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak yang sudah memiliki Banyu Mustika Aura Wajah, jika ini sudah habis, batu kristalnya ini ditaruh di piring atau di mangkok ya Rek ya, dikasih air. Nah, taruh di ruang tamu atau enggak di ruang kamar kalau kalian misalnya kos-kosan. Kalau kalian punya bunga yang segar ya Rek ya, petikan bunganya taruh di atasnya. Ini mampu memberikan atau menarik energi-energi kebaikan, energi-energi positif untuk diri kalian. Tapi ojo lali dicuci, ngombok jarno saulan yuk busuk itu nanti baunya ya Ki ya. Diganti, dicuci, dibersihkan, diganti, kasih air baru lagi. Ngoten nggih. Dan untuk kain putihnya jika sudah habis ini dikubur. Wajib dan harus dikubur ya. Petunjuk yang diberikan itu harus dilakukan ya. Jangan sampai tidak dilakukan. Nanti kalau ditanyain sama admin sudah habis lama ternyata masih nangkring di botolnya, berarti kalian tidak bertanggung jawab. Kalau tidak buat bertanggung jawab ya buat apa kalian order lagi?
ya, karena petunjuk yang diberikan Ki Macam itu semuanya memberikan hal yang positif, tapi kalau tidak dilakukan nanti bisa menimbulkan hal yang negatif. Iya. Ya, ngerti ya Rek ya. Nah, untuk untuk Banyu Mustika Aura Wajah ini Mas Jawir ulangi, di saat pertama kali datang wajib dan harus, ini Mas Jawir ingatkan supaya kalian tidak lupa, dipegang dengan kedua tangan, lalu berikan salam, sebutkan nama lengkap kalian, kemudian tanggal lahir. Ini adalah perkenalan. Setelah itu baru setiap harinya kalau mau digunakan didoakan terlebih dahulu, habis itu baru disemprot. Nah, ya. Nah, dan jika apabila kakak-kakak mohon maaf, apabila tutup spraynya ada yang bermasalah, itu tutup spraynya ini bisa diganti kalau kalian mempunyai spray yang lainnya. Tapi botolnya jangan diganti ya Rek ya, atau kalian bisa menghubungi admin yang membantu untuk solusinya seperti apa. Banyu Mustika Aura Wajah silahkan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Kalau untuk media-media yang lainnya silahkan bisa dilihat. Nah, nomor telepon admin 1, admin 2, admin 3, dan media-media apa saja yang dibantu melalui ketiga admin. Toko online bisa dilihat ya Rek ya, di Shopee dan TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedoyonipun ojo lali, ojo lalen, ojo kesupen, wajib dan harus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, gimana ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Gitu ya Rek ya, di balik sebuah kesalahan, di balik sebuah sesuatu hal titik terendah dan lain sebagainya, ternyata ada titik pembelajaran, penguatan agar kita bisa lebih baik. Matur nembah nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.